Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisna Salsabila dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Dan aku Lala Grania Fistamel dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai peran organisasi terhadap prestasi akademik dan pengembangan diri mahasiswa. Organisasi kampus sendiri merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan di waktu kegiatan akademik seperti kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Nah, mahasiswa ini seringkali dihadapkan pada pilihan untuk aktif berorganisasi atau fokus pada kegiatan akademik saja. Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa organisasi dapat mengganggu prestasi akademik mereka, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa organisasi justru membantu mengembangkan keterampilan dan memperluas pengalaman yang tidak diperoleh di kelas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran organisasi kampus terhadap prestasi akademik dan pengembangan diri mahasiswa dari berbagai sudut pandang, baik dari mahasiswa yang aktif berorganisasi, mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi, maupun dosen sebagai pihak yang mengawasi pengembangan mahasiswa selama perkuliahan. Nah, untuk memahami hal tersebut, mari kita simak pendapat dari para narasumber. Pertama nih Kak, apa sih alasan Kakak memilih untuk aktif dalam organisasi kampus dan manfaat apa yang paling dirasakan selama mengikuti organisasi tersebut? Pertama, alasan kenapa ikut organisasi ya, itu sebenarnya sih awalnya tuh emang sebenarnya dari sebelum masuk kuliah itu emang pengen ikut organisasi. Nah, salah satunya ini yang aku ikutin tuh namanya VIP English Club gitu kan. Karena sebenarnya organisasi yang aku mau ikutin tuh sebelumnya kayak organisasi Rohis sebenarnya, cuma ternyata belum bisa angkatan aku, jadi ya udah ikut English Club dulu. Jadi kayak sebenarnya sih mungkin kayak lebih pengen nambah pengalaman gitu. Karena aku juga selama SMP SMA aku tuh pengalaman organisasi aku tuh kurang, dan supaya ngasah soft skill yang dimana soft skill aku tuh terutama komunikasi ya, dalam public speaking juga gitu, itu aku masih kurang gitu kan, karena nggak ada pemantiknya gitu di masa-masa SD SMP SMA gitu sih. Kalau alasannya lebih kayak buat nambah-nambah soft skill dan pengalaman gitu. Nah, kenapa tadi aku pertanyaannya manfaatnya sejauh ini aku kan orang lumayan, ini agak melenceng dikit ya, jadi orang lumayan individualis gitu kan, jadi kurang suka sama yang namanya kerja kelompok gitu. Nah, di organisasi ini kan mau nggak mau kan mesti kerja kelompok kan, dalam proker mesti kerja bareng-bareng gitu, terus tiap divisi mesti ketemu orang lain lagi yang walaupun satu organisasi kan kadang kalau udah proker tuh, kalau di organisasi aku ya di FIPEK ini, dia tiap divisi itu, maksudnya jadi tiap proker itu akan ada divisi yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi mau nggak mau tuh tiap proker aku jadi berinteraksi sama orang-orang yang baru gitu. Dari situ akhirnya akhirnya jadi belajar kayak kerja sama tim gitu kan, nurunin gengsi, nurunin ego, terus juga belajar cara berkomunikasi gitu. Karena kalau lagi proker itu atau organisasi itu harus komunikasi gitu, nggak boleh sampai miskomunikasi, karena kalau sampai miskomunikasi itu bisa susah gitu. Nah, yang kedua, aku kan di organisasi aku ini aku posisinya bendahara gitu. Nah, di situ apalagi aku tuh orangnya menghindari banget sama yang namanya pekerjaan bendahara yang megang uang gitu kan. Dan di situ aku masih bendahara, di situ aku jadi belajar sama yang namanya kayak ngatur uang gitu, jadi ngatur uang, terus mengatur pemasukan, nyatet gitu tuh. Terus juga jadi belajar bikin surat-surat gitu. Karena aku juga ada kebetulan proker yang mengharuskan aku buat bikin surat gitu. Nah, jadi bisa belajar kayak persuratan gitu, walaupun dikit-dikit, tapi jadi tahu kalau bikin persyaratan tuh kayak begini, terus kalau mau ngumpulin duit tuh kayak begini gitu. Sama public speaking sih, gitu aja sih kayaknya kalau aku. Bagaimana keterlibatan kakak dalam organisasi memengaruhi prestasi akademik, termasuk yang mengatur waktu antara kegiatan organisasi dan perkuliahan? Kalau prestasi akademik sih, salah satu aku kenapa ikut organisasi juga ya, karena
Aku pernah dengar kating aku bilang, jadi supaya apa ya, ibaratnya tuh kayak memudahkan saat skripsi atau lulus itu paling nggak ada pengalaman organisasi gitu kan di situ. Terus kalau masalah kayak manage waktu perkuliahan itu sebenarnya itu rintangannya sih, karena aku orangnya di manajemen waktu itu masih kurang banget. Jadi apalagi aku orangnya gampang stres gitu kan, jadi kalau udah prokeran gitu, dan itu aku bisa overwhelm gitu, apalagi kalau padat gitu job desknya gitu, atau tambah lagi kalau misalnya ada tugas-tugas kampus gitu. Dan jadi itu manajemen waktu itu di aku itu sebenarnya susah buat orang kayak buat aku yang belum kebiasa untuk memanage waktu. Jadi emang ada kendala di mengatur waktu antara mendahulukan organisasi atau perkuliahan gitu. Kan kakak masih struggle tuh membagi waktunya. Mungkin untuk semester waktu ini kakak cara membagi waktunya gimana? Cara bagi waktunya tuh mendahulukan yang krusial, jadi kayak pakai apa namanya, kayak semacam skala gitu, kayak misal prioritas, skala prioritas, kayak misal ini tugas kampus, ada tugas proker nih, dulu ini krusial nih misalnya, tapi dahuluin dulu mana yang deadline-nya paling dekat dan mana yang paling penting. Otomatis paling penting kuliah dong gitu, ya udah kuliah dulu dahuluin gitu. Tapi kalau misalnya dua-dua tugas penting tapi yang kuliah masih jauh deadline-nya, ya udah dahuluin organisasi dulu. Kalau misalnya tuh organisasinya prokernya itu tugas prokernya itu lebih dibutuhkan dan deadline-nya tuh apa namanya dekat gitu, lebih kayak pakai skala prioritas gitu. Sama atur waktu aja sih, kayak mungkin kurangin sama yang namanya tuh prokrastinasi dan santai-santai. Kalau santai itu paling enggak tuh kalau mau enak ya gitu harus nyelesain semua pekerjaan dulu deh baru bisa santai-santai gitu. Selanjutnya nih Kak, menurut Kakak keterampilan atau pengalaman apa sih yang berhasil dikembangkan melalui organisasi tersebut? Nah, kalau keterampilan kayak aku bilang tadi ya, mungkin dari berkomunikasi antar anggota organisasi, yang dimana aku jadi mau nggak mau tuh harus maksain diri untuk ngechat. Walaupun ngechat itu kan aku orang susah sebenarnya kalau ngechat juga ya. Nah di situ aku jadi terdorong untuk harus komunikatif sama anggota gitu. Lalu juga menahan komunikasi, terus ya gitu kayak ngatur duit gitu kan, karena aku kebetulan posisinya bendahara, jadi aku bisa jadi belajar cara menghitung pemasukan, cara bikin laporan keuangan kayak begitu, dan juga cara mengumpulkan maksudnya intinya sih mengatur dana organisasi sih sebenarnya gitu. Oh begitu ya Kak, terima kasih Kak sudah bersedia menjadi narasumber kita di wawancara ini. Sama-sama. Terima kasih Kak. juga. Apa nih alasan Kakak memilih untuk tidak mengikuti organisasi kampus selama masa perkuliahan? Alasan utama saya untuk tidak mengikuti organisasi di dalam kampus selama masa perkuliahan karena keterbatasan variasi kegiatan dan juga program yang disediakan oleh kampus saya. Saya juga merasa bahwa organisasi yang ada di kampus tidak sesuai dengan minat dan bakat saya dan juga bidang karir yang ingin saya tekuni. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk mengalokasikan waktu saya secara efektif ke dalam kegiatan-kegiatan lain yang lebih sesuai dan juga saya rasa lebih mampu untuk mengembangkan pribadi saya. Nah, menurut Kakak nih, apakah dengan tidak mengikuti organisasi tersebut berpengaruh terhadap akademik ataupun pengolahan waktu? Menurut saya hal itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali ya. Karena kembali lagi ke pribadi masing-masing individu dalam mengalokasikan waktunya dan juga bertanggung jawab atas prestasi akademik yang dimiliki. Orang yang aktif berorganisasi pun belum tentu bisa memiliki prestasi akademik yang baik dan juga memanfaatkan waktunya dengan baik. Oleh karena itu, memang kembali lagi semua kepada dirinya masing-masing ya. Dan bagi saya pribadi, dengan saya tidak mengikuti organisasi, justru malah membuat saya memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk mengeksplor hal-hal lain di luar kegiatan kampus dan juga kegiatan organisasi yang memang sesuai dengan apa yang benar-benar saya butuhkan untuk membuat diri saya menjadi lebih bertanggung jawab dan juga mandiri dalam melakukannya. Oke, jadi
Bagaimana nih cara kakak mengembangkan keterampilan diri seperti kepemimpinan, komunikasi, ataupun kerjasama tim di luar kegiatan kamu? Saya percaya bahwa dalam mengasah soft skill tidak hanya terbatas di dalam organisasi saja, baik itu organisasi di dalam kampus maupun organisasi-organisasi lainnya. Karena menurut saya mengembangkan soft skill bisa juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya bersosialisasi dengan teman-teman atau bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih berkompeten di bidang tertentu. Dan juga menurut saya dan yang paling utama alasan saya adalah karena saya memilih untuk mengikuti organisasi di luar kampus yang benar-benar sesuai minat dan bakat saya. Oleh karena itu, di organisasi tersebut saya bisa lebih bertanggung jawab dan juga mengeksplor diri saya sendiri dan juga memperdalam ilmu karena itu merupakan organisasi yang benar-benar saya minati dan juga saya kuasai. Dan juga saya bisa membangun jejaring sosial meskipun tidak di organisasi di kampus. Oke, terima kasih ya kak atas waktunya. Terima kasih kembali. Kami ingin bertanya, menurut Ibu sebagai dosen pembimbing akademik, bagaimana pandangan Ibu terhadap mahasiswa yang aktif berorganisasi? Kalau pandangan saya terhadap mahasiswa yang aktif berorganisasi itu, menurut saya itu menjadi nilai tambah ya teman-teman. Menjadi nilai tambah yang bagaimana? Menjadi nilai tambah yang dimana mereka bisa mengembangkan soft skill mereka. Di sisi lain kan mereka bisa dari organisasi itu kan mereka bisa belajar untuk memahami rekan-rekan yang lainnya, kemudian mereka bisa belajar berkaitan dengan manajemen secara langsung, kurang lebih seperti itu. Terus selain berkaitan dengan hal itu terkait pengembangan soft skill, mereka kan juga bisa secara tidak langsung mereka bisa menambah networking juga dan juga wawasan pengetahuan yang mungkin tidak diperoleh di dunia perkuliahan atau di dalam keluarga kayak gitu. Terus di sisi lain juga mereka pun juga bisa belajar untuk kontrol emosi, karena di dalam suatu organisasi itu pasti kita akan banyak yang namanya perbedaan pendapat dengan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu nilai poin plus dari saya untuk anak-anak yang mengikuti organisasi. Selanjutnya Ibu, bagaimana sih pengaruh keaktifan mahasiswa tersebut dalam organisasi terhadap prestasi akademik? Kalau menurut saya pribadi sih untuk keterkaitan antara pengaruh mahasiswa berorganisasi dengan prestasi akademik ya, itu sebenarnya tidak 100% berpengaruh ya teman-teman. Karena kan yang namanya anak-anak aktif dia belum tentu memiliki mungkin kecerdasan akademik kayak gitu, dia memiliki kecerdasan yang lain, atau mungkin juga belum tentu mereka anak-anak yang tidak aktif organisasi itu belum tentu mereka bodoh seperti itu. Jadi menurut saya lebih berpengaruh ke manajemen pribadi mereka teman-teman. Mereka bisa memanage dirinya sendiri, oh bagaimana saya harus mengikuti organisasi sepantasnya, dalam artian tidak mengurangi mereka untuk proses belajar di kelas kayak gitu. Itu menurut saya. Jadi secara tidak langsung menurut saya tidak berpengaruh signifikan ya. Oh, baik Bu. Lalu apakah keaktifan dalam organisasi selalu memberikan dampak positif bagi mahasiswa? Atau ada juga tantangan yang perlu diperhatikan? Kalau menurut saya pun juga tadi apa? Keaktifan mahasiswa Dalam organisasi. aktifan mahasiswa dalam organisasi. Apakah selalu memberikan dampak positif bagi mahasiswa? Apakah selalu memberikan dampak positif? Nah, menurut saya juga dalam keaktifan mahasiswa itu tidak selalu ya teman-teman. Jadi tidak bisa dikatakan 100% memberikan dampak yang positif juga. Tadi yang saya katakan teman-teman di situ kan bisa belajar memanage diri, mana yang harus teman-teman utamakan atau mana yang harus teman-teman pentingkan kayak gitu. Nah, bahkan juga untuk tantangan kalau teman-teman mengikuti suatu organisasi kayak gitu, itu ada tantangan yang benar-benar harus kalian manage dari diri kalian sendiri. Salah satunya nih, biasanya kalau teman-teman ini biasanya fenomena tertentu ya. Kalau misal kalian nih jadi ketua suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu, atau mungkin kalian menjadi koordinator. Nah, itu kan biasanya ketika nanti kalian
kegiatan kalian ataupun tugas-tugas kalian berjalan dengan baik, berjalan memang berhasil, memang memukau kayak gitu, kalian secara tidak langsung kan memperoleh pujian-pujian dari manapun, baik dari teman-teman kalian, baik dari dosen, atau mungkin dari dekan, rektorat kan gitu ya, atau orang-orang sekitar yang mungkin memperhatikan organisasi kalian, kegiatan kalian. Nah ini sebenarnya menjadi jebakan teman-teman. Jebakannya jebakan apa? Di situ kalian ada dampaknya, kalian merasa puas dengan diri kalian di saat itu gitu. Nah di sini menjadi jebakan karena keterkaitan dengan rasa puas itu, kalian biasanya ada yang kalian udah merasa itu cukup kinerja kalian. Nah, kalau kalian terjebak dalam kinerja kalian yang merasa cukup ini, otomatis itu akan memberhentikan sisi dalam diri kita untuk belajar terus menerus menjadi lebih baik lagi. Itu pendapat dari saya ya. Bagus juga Bu, ini sudut pandang dari Ibu. Ya, jadi pesan saya sendiri untuk teman-teman yang mengikuti organisasi, kalian kalau bisa kayak terapin 40, 30, 30. Dalam artian itu kan full 100% ya. Nah, 40 ini kalian fokuskan untuk yang namanya akademik, pembelajaran kayak gitu. Nah, yang 30 bisa kalian fokuskan untuk organisasi. Nah, 30 lagi kalian fokuskan untuk memanage waktu beristirahat. Jadi jangan diforsir 100% untuk kegiatan organisasi saja. Oh begitu ya. Ya, Makasih Bu. oke teman-teman. Selanjutnya kita akan mewawancarai Kak Aji, alumni UNJ yang semasa kuliahnya aktif berorganisasi di BEM tingkat prodi, fakultas, dan universitas. Beliau pernah menjabat menjadi Kepala Departemen Advokasi BEM Prodi Pendidikan Teknik Mesin, lalu Kepala Departemen Adkesma BEM Fakultas Teknik, dan Kepala Divisi Eksternal BEM UNJ. Aku ingin bertanya Kak, dari pengalaman kakak yang aktif berorganisasi selama kuliah, apa yang membuat kakak tertarik untuk aktif berorganisasi? Ya, untuk aktif berorganisasi ya, tertariknya tuh karena pertama tuh penasaran nih gimana sih caranya, gimana organisasi di lingkup kampus itu. Terus juga ada faktor-faktor yang diajak teman, diajak kakak tingkat juga untuk untuk coba gabung lah di organisasi. Itu tuh awalnya di tingkat prodi. Nah, untuk selain alasan itu juga tertariknya karena wah kayaknya seru nih untuk nambah relasi di teman-teman di luar prodi kita sendiri gitu ya, entah itu di lingkup fakultas ataupun di univ. Terus juga alasan tertariknya itu karena pengen coba nyebar kebermanfaatan lah untuk teman-teman yang lain di lingkungan kuliah ini. Menurut kakak, apakah organisasi berpengaruh terhadap akademik kakak sama kuliah? Kalau untuk pengaruhnya yang negatif kayak misalnya nilai turun atau nggak masuk kelas sih, alhamdulillah sih selama pengalaman kemarin kuliah dan berorganisasi nggak pernah gitu ya. Paling pengaruh ke hal-hal yang baiknya juga sih di akademik, misalnya contohnya kita bisa lebih manajemen waktu, belajar manajemen waktu, kita bisa lebih bisa bekerja sama lah kalau misalnya untuk kerja kelompok, karena itu udah terbiasa gitu untuk berinteraksi dengan orang lain, udah terbiasa untuk bekerja sama dengan orang lain. Terus juga pengaruhnya mungkin bisa lebih pede gitu, di saat ada tugas presentasi, di saat ada mata kuliah yang harus kita presentasi di depan kelas, di depan teman-teman, kita tuh jadi sudah terbiasa gitu untuk ngomong, sudah terbiasa untuk menjelaskan satu hal di depan banyak orang kayak gitu sih. Paling pengaruhnya di akademik saya gitu. Tantangan terbesar apa yang pernah kakak hadapi selama aktif berorganisasi? Kalau untuk tantangan terbesar sih, kalau misalnya kita sangkutin sama perihal akademik tadi ya, kalau tantangan terbesar ya di manajemen waktu sih, karena kan kita udah aktif berorganisasi nih, pasti juga kita kan tetap kuliahnya juga kan yang utama. Nah itu pastinya waktu kita pun untuk istirahat sedikit. Jadi gimana caranya dari kitanya sendiri gitu untuk membagi waktu nih biar porsi dari masing-masing waktu yang kita pakai untuk kuliah, organisasi, dan istirahat tuh juga balance gitu loh. Jadi tantangannya paling gimana caranya kita untuk ngatur waktunya kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk tantangan di organisasinya sendiri ya biasalah kayak misalnya banyak
Kayak misalnya ada yang nggak sesuai di organisasi, kayak misalnya perbedaan pendapat di organisasi, paling gitu aja sih kalau misalnya kita berbicara tantangan di lingkup organisasinya sih dia. Menurut kakak, apa manfaat terbesar yang diperoleh dari organisasi selama menjadi mahasiswa dan apakah manfaat tersebut masih terasa hingga sekarang setelah lulus? Kalau untuk manfaatnya dari berorganisasi ini yang saya rasain sih lebih ke arah soft skill ya, kayak terus juga lebih ke arah sosialnya gitu. Kayak misalnya contohnya jadi lebih berani lah dan lebih terbiasa gitu untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berbicara di depan umum. Terus juga yang saya rasain sih jadi lebih gampang untuk kalau misalnya ada kerjaan yang melibatkan orang lain atau misalnya terus juga berkelompok. Selain hal-hal tersebut ya, yang saya rasain juga relasi sih, manfaat dari relasi di organisasi untuk setelah lulus ini juga lumayan lah gitu untuk membuka jalan-jalan kita ke depannya kayak gitu sih bilang. Lebih ke arah soft skill dan juga ke arah sosialnya gitu kalau misalnya untuk manfaat dari organisasi sama kuliah kemarin. Apa pesan kakak untuk teman-teman yang punya keinginan buat aktif berorganisasi? Pesan-pesan ya untuk buat teman-teman yang pengen aktif berorganisasi, intinya satu sih kalau misalnya dari saya ya Kak, sebagai pengalaman saya kemarin, tetap ingat nih tujuan utama kalian masuk kampus itu apa gitu. Biar kalian nantinya pada saat udah aktif di organisasi, kalian tuh tetap on track gitu, tetap pada jalannya dengan tujuan kalian pertama tuh masuk kampus apa. Jadi teman-teman tuh nggak menyalahkan aktif di organisasi pada saat tujuan utama kalian tuh nggak tercapai atau terganggu kayak gitu. Terus juga kedua, kalau bisa teman-teman ikut pada saat ingin aktif atau ikut organisasi, itu teman-teman juga lihat nih kira-kira organisasi ini bisa buat teman-teman berkembang nggak sih, atau cuman teman-teman pengen ikut organisasi karena diajak teman atau pengen kelihatan eksis atau kayak istilahnya kalau sekarang kayak FOMO aja kayak gitu. Nah tapi teman-teman harus ingetin atau kasih tahu ke diri kalian sendiri bahwa oh gue pengen ikut organisasi karena hal ini bisa bermanfaat buat gue ke depannya. Paling itu aja sih, kayak dua. Jadi ingat tujuan utama kalian di kampus itu apa. Terus juga yang kedua, kalian pastiin kalau misalnya kalian ikut dan aktif organisasi ini atau kegiatan apapun itu bisa bermanfaat untuk kalian. Kayak gitu sih. Ya paling itu aja sih dari saya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa organisasi kampus dapat membantu mahasiswa mengembangkan berbagai kemampuan seperti komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan potensi dan keterampilan mahasiswa. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keaktifan dalam organisasi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap prestasi akademik. Prestasi akademik lebih dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas. Selain itu, pengembangan diri tidak hanya dapat dilakukan melalui organisasi kampus, tetapi juga melalui kegiatan lain yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa organisasi kampus yang memiliki peran yang beragam dalam kehidupan mahasiswa, baik dalam pengembangan diri maupun dalam mendukung proses akademik. Namun, keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan tujuannya tentu bergantung pada kemampuan mengatur waktu dan menentukan prioritas. Semoga bisa dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi teman-teman semua